Sya, panggil Daniel yang tidak ditanggapi. Daniel menghela napas lirih, padahal 1 menit yang lalu Hasya masih mau bicara dengannya. Apa karena kehadiran temannya, hingga Hasya mau bicara? Mengikuti langkah Hasya yang sudah di kamarnya, Daniel berdiri sebentar. Bingung antara dia masuk ke dalam kamar sang adik yang tengah marah padanya atau diam saja sampai nanti Hasya yang mau bicara duluan. Kalau menunggu tidak akan pernah saling sapa, lirihnya. Sya, panggil Daniel, mengetuk pintu kamar adiknya lalu membukanya. Terlihat sang adik yang duduk di atas meja belajarnya dengan tangan yang sibuk membolak-balikkan novel terjemahan. Bisa Mas bicara? Bicara apa Mas? Tanya Hasya tidak semangat. Mas mau larang Hasya apalagi? Apa karena Hasya yang nginep tanpa kabarin Mas makanya Mas gini ke Hasya? Maaf, emang salah Hasya yang gak jujur sama Mas. Daniel tersenyum tipis, belum juga dia berbicara. Kamu beneran ini marah sama Mas? Hasya mendengus, Mas coba ngertiin Hasya lah sekali ini aja, Hasya cuma pengen. Mas larang ketemu bukan tanpa alasan Sya, ada hal yang penting yang harus Damian kerjakan. Dan ini juga atas permintaan Pak Abraham. Pak Abraham? Tanya Hasya, berbalik badan menatap Daniel yang duduk di atas ranjangnya. Iya, atas permintaan Pak Abraham, angguk Daniel. Tapi kenapa? Pertanyaan itu lolos dari mulutnya begitu saja. Sesuatu Sya, maaf Mas gak bisa bilang ke kamu. Tapi tunggu hasilnya aja. Hasya menghela napas, kenapa banyak sekali rahasia? Padahal tinggal bilang, Hasya tidak akan ember kok. Kalau dijelaskan juga kamu tidak akan mengerti, ucap Daniel tersenyum tipis. Mas ke bawah dulu, kamu tidur aja. Nanti Mas bangunin pas udah waktunya makan siang. Daniel melangkah ke arah adiknya, mengelus kepala sang adik penuh kasih lalu keluar dari kamar Hasya. Main rahasia-rahasia mulu, kayak detektif aja, gumamnya, kembali membaca novelnya penuh hikmat. Daniel sendiri, dia menghela napas lirih. Baru kenal sudah diikutkan dengan masalah keluarga dari pihak sana. Melangkah cepat ke arah kamarnya, Daniel menghubungi sang sahabat yang belakangan ini begitu sibuk karena pekerjaannya yang sebagai detektif. Gue kirimin file videonya, ucap Daniel. Gue tunggu kabar baiknya, gue berharap besar sama lo. Tahu sendiri gimana sayangnya gue sama adik gue. Daniel hanya bisa sampai di sini, mengharapkan keselamatan adiknya yang dalam bahaya. Di satu sisi sang pacar juga sedang dilanda kegalauan. Tuan muda ada masalah? Tanya Gia, dia duduk tidak jauh dari tempat Damian. Damian diam, entah karena malas menjawab atau memang dia yang abai saja. Tuan muda butuh sesuatu? Tanya Gia lagi. Gia tersenyum saat tidak mendapatkan respon apapun dari laki-laki tampan yang merupakan anak saudaranya sendiri. Sarah, kenapa dia? Damian tidak melanjutkan. Iya, Nyonya kenapa Tuan muda? Tanya Gia, meski nama Sarah sangat terdengar menjijikkan di telinganya, tapi Gia tetap harus sopan karena tahu di mana posisinya. Kenapa nggak ada yang jujur sama gue kalau tuh setan bukan ibu kandung gue? Gia terkejut, bagaimana bisa Damian tahu akan rahasia yang disembunyikan bertahun-tahun lamanya? Kaget kan lo? Sekarang jawab gue dengan jujur. Siapa ibu kandung gue? Gia menunduk, tidak. Dia tidak mungkin membuka mulut sekarang. Lo nggak mau ngejawab? Tanya Damian, tatapan tajam curi khasnya mengintimidasi Gia. Saya tidak tahu Tuan muda. Damian mengangkat sudut bibirnya yang tidak terluka. Gue tahu, lo cuma gak mau ngejawab kan? Gia semakin tertunduk dalam, tidak bisa dia katakan kebenarannya sekarang. Nggak apa-apa, gue bisa cari tahu sendiri, dengusnya. Damian berdiri dari duduknya dan melangkah kembali memasuki rumah meninggalkan Gia sendirian di kolam renang. Gia menghela napas lelah,
bertahun-tahun ditutupi ternyata terbongkar juga. Benar kata pepatah, dimanapun kamu sembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Sementara itu, Manuel, pria parubaya yang kalau kata Damian sudah bau tanah itu terlihat gusar. Di umurnya yang sudah tidak muda lagi, dan sudah termasuk kategori pensiun dari segala hal yang membebankan pikiran. Manuel meremas foto yang ada di tangannya, foto berisikan sebuah gambar janin yang masih sangat kecil. Lagi dan lagi Manuel membuang napas kasarnya, masalah yang tiada habisnya menghampirinya setiap hari. Pemberontakan Abraham, tekanan dari Sarah, kebencian Damian, dan masalah perusahaan yang harus dia kontrol setiap hari. Sarah, lirihnya, memanggil nama yang terasa seperti malaikat kematian. Kalau bisa mengulang waktu, Manuel akan merubah semuanya hingga tidak akan sekacau sekarang. Dan juga dia tidak akan kehilangan ibunya Abraham secepat itu hanya karena satu kesalahan fatal yang merubah kehidupannya. Wanita baik berhati malaikat, Manuel tersenyum jika mengingat sang istri yang sangat cantik dan lembut menghadapi sikap kerasnya. Tersenyum lalu menangis, Manuel benar-benar menyesal. Dia merindukan istrinya yang sudah tidak bisa dia gapai lagi. Manuel benar-benar menyesal atas semua perbuatan brengseknya yang dulu. Om, aku hamil. 3 kata keramat itu, Manuel yang duduk di bangku kebesarannya menatap seorang gadis remaja yang datang membawa tes pack padanya. Bagaimana bisa? Katanya tidak suka. Aku nggak tahu, tapi om aku hamil anak om, katanya memilih, menatap takut Manuel yang sudah seperti akan memakan hidup-hidup. Kamu yakin itu anak om, padahal saat kita berbuat kamu sudah tidak perawan lagi? Diragukan, wanita paling tidak suka diragukan Pat, om meragukan aku, kita melakukan hampir tiap hari. Dan selama ini om selalu keluar di dalam. Manuel mendengus lirih, dia berdiri dari duduknya dan menghampiri gadis itu. Dengar Sarah, katanya, memegang kedua bahu Sarah yang ketakutan menatapnya. Anak ini bukan anak om, tidak mungkin juga ini anak om padahal kamu memiliki pacar yang menidurimu juga hampir setiap hari. Tekan Manuel. Enggak, ini anak om, dan om harusnya tanggung jawab. Teriak Sarah. Om tanggung jawab, tapi sebagai seorang yang berperan menggantikan ayahmu. Bukan sebagai suami apalagi ayah dari anak haram itu. Ini bukan anak haram, ini anak om. Teriak Sarah kesal. Apa? Kedua menoleh serempak pada satu suara yang ikut andil dalam perdebatan mereka. Kamu menghamili Sarah Manuel. Bentak seorang wanita cantik yang sudah tidak muda lagi. Sayang dengar. Kamu mengkhianatiku dan juga Abraham. Lirihnya, berurai air mata menatap suaminya yang sangat dia banggakan ternyata sama saja dengan para lelaki hidung belang di luaran sana. Tante benar, Om Manuel dan aku sering tidur bareng, lebih tepatnya kami tidur bersama saat kematian ayahku. Sarah. Bentak Manuel, saat Sarah membeberkan kebenarannya. Wanita cantik itu memegang dadanya, merasakan sesak di sana karena kebenaran akan suaminya yang ternyata berselingkuh. Aku kurang apa Manuel? Aku memberikan kamu segalanya bahkan mengorbankan diriku sendiri demi keegoisanmu. Lirihnya, memegang jantungnya yang terasa akan meledak. Terlalu terkejut dengan fakta, wanita parubaya itu tidak terselamatkan meski dokter sudah mencoba segalanya. Tangisan keluarga besar, ujaran kebencian pada Manuel dan juga kesedihan seorang anak yang tinggal oleh malaikat tanpa sayapnya. Detik itu juga semuanya berubah banyak. Terutama pada anak tunggalnya, Abraham Morgan. Dia yang sangat mencintai ibunya harus menerima takdir sang ibunda harus berpulang kepada pangkuan Tuhan. Dan bodohnya lagi, Abraham tidak tahu kenapa ibunya mendadak mendapatkan serangan jantung yang merenggut nyawanya. Yang Abraham pikirkan hanyalah semua ini kesalahan Manuel, ayahnya lah adalah penyebab kematian ibunya.
Memang benar, tapi Abraham tidak tahu kalau Sarah juga ikut andil dalam musibah atas kesedihan yang dia alami. Kembali lagi ke kediaman Damian. Siapa bilang berpisah itu mudah? Nyatanya berpisah itu adalah hal paling menyakitkan. Entah bagaimana bisa, tidak ada hubungan darah tapi rasa kehilangannya nyata. Kantung mata menghitam dengan bibir yang menghisap rokok, asap rokok yang memenuhi balkon kamar seorang laki-laki yang kini bertelanjang dada menatap hamparan langit biru cerah. Sid. Sudah beratus-ratus kalinya, seorang Damian Graciano Morgan mengumpat hanya karena kesalahan kecil yang bahkan tidak ada apa-apa. Seperti marah karena langkahnya terhalang meja yang sudah bertahun-tahun di sana, atau pada semua yang menggigit kakinya. Gue kangen, lirihnya. Padahal dia tidak berpisah total dengan Hasya, Damian masih sering video call. Bahkan hampir 24 jam handphone itu tidak mati, lain pesan WhatsApp, lain pesan SMS. Aset asteris N banget, kenapa disuruh nggak ketemu seminggu sih? Kesalnya, rambutnya yang sudah awut-awutan makin-makin jadi. Damian, Abraham masuk ke dalam sang putra yang sudah seperti tempat penampungan sampah. Menghela napas lirih, karena kesibukan Abraham tidak sempat pulang ke rumah hingga hanya mendengar dari Gia kabar Damian. Benar kata Gia, baru 2 hari disuruh tidak tatap muka dengan Hasya. Damian sudah seperti anak hilang ingatan. Apa? Katanya, tidak ada manis-manisnya sama sekali. Kamu tidak mandi Damian? Abraham mendengus, astaga putranya ini kenapa sih? Balasnya malas-malasan. Mandi, papa akan suruh seseorang membersihkan kamarmu yang sudah seperti lautan sampah. Damian memutar bola matanya malas, bukan dia menuruti ucapan Abraham, Damian malah lanjut merokok dengan nikmat tanpa merasa terganggu sama sekali. Oke, kamu mandi. Pokoknya harus bersih, kalau masih ingin bertemu Hasya. Damian menjerit bingung, bukankah Daniel tidak mengizinkan dia bertemu dengan Hasya hingga 1 minggu ke depan dan ini baru 2 hari? Mandi Damian. Maksud papa apa? Tanyanya serius, kantuknya mendadak hilang. Kamu bersih-bersih sekarang dan papa akan jelaskan. Damian menggeleng, jelasin dulu baru Damian mau nurut. Astaga, Abraham memijat pelipisnya. Tinggal nurut Damian, kamu hanya perlu mandi supaya tidak bau badan seperti ini. Sudah seperti anak tidak diurus saja, katanya, mengibaskan kedua tangannya di depan wajah seolah-olah aroma tubuh Damian sudah seperti bau sampah busuk. Ceka. Kesalnya, terpaksa Damian bangun dari duduknya untuk melaksanakan apa yang Abraham suruh padahal aslinya dia sangat malas hanya untuk menyentuh air. Astaga, anak zaman sekarang terlalu budak cinta, lirih Abraham terkekeh. Melangkah keluar dari kamar sang putra, Abraham menyuruh beberapa pekerjanya untuk membersihkan kamar Damian yang berantakan. Tuan, panggil Gia, dia berjalan mendekat ke arah Abraham. Ingin saya buatkan kopi atau minuman lain? Sepertinya saya butuh kopi Gia, dari semalam belum sempat tidur dan sekarang pun tidak bisa, jawab Abraham. Dia mengangguk cepat, dia melangkah kembali ke dapur untuk membuatkan kopi. Di tempat lain Daniel sedang menggerutu. Bukan urusan kita tapi kita yang selalu direpotkan, ucap Daniel, membelokkan setir mobilnya ke arah rumah besar yang sangat dia hafal. Namanya juga dimintai bantuan Mas, balas Hasya. Gadis ini tersenyum selebar 5 jari membuat Daniel jadi makin jengkel. Meskipun Mas nggak bisa pantau kamu, tapi kamu harus tetap ikutin aturan yang sudah Mas bilang. Hasya mengangguk, iya Mas, Hasya ikutin semuanya tanpa terkecuali. Meski tidak sepenuhnya percaya, tapi Daniel bisa apa? Dia sibuk, memang benar untuk masalah mengajar dia libur dulu tapi masalah usahanya. Jangan keluar rumah, mau alasan apapun jangan keluar rumah sebelum Mas jemput.
Kalau ada hal penting coba lewat Gojek, tapi kalau tidak bisa, kamu bisa minta bantuan penghuni rumah ini, ucap Daniel. Hasya mengangguk semangat mendengar semua titah sang kakak. Mas nggak bisa antar sampai depan pintu, sampai sini aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Hasya udah biasa keluar masuk rumah ini. Mas hati-hati ya, jangan ngebut, lihat jalan, jawab Hasya. Daniel terkekeh kecil dengan ucapan sang adik yang sangat menggemaskan baginya. Udah semua kan? Iya mas, Hasya keluar dari mobil Daniel, melambaikan tangan saat sedan hitam itu melaju menjauh dari perkomplekan elit ini. Halo Neng, gimana kabarnya? Baik Pak, boleh Hasya masuk kan? Tentu aja boleh atuh, mana mungkin calon majikan ditahan di depan gerbang, ucapnya, mendapatkan tawa dari gadis cantik yang merupakan mantan partnernya bekerja di sini. Hasya masuk dulu ya Pak, Bapak semangat kerjanya. Ucap Hasya, mengepalkan kedua tangan memberi semangat. Iya Neng, ini semangat banget. Maklum, kemarin abis gajian. Tawa Hasya meledak, benar sih. Memang apa yang bisa bikin semangat kalau bukan uang? Hasya. Teriakan kehebohan itu Hasya dapatkan dari beberapa wanita yang berbondong-bondong mendatanginya. Hasya. Ucap mereka serempak, memeluk Hasya yang sangat dirindukan. Gimana rumah barunya? Jahat ih, si Neng udah nggak mau main kesini lagi. Di sana kamu teh baik-baik saja kan? Pertanyaan-pertanyaan itu menerbitkan senyuman Hasya. Semuanya baik, nggak ada yang cacat. Kakak Hasya baik banget orangnya, penyabar juga. Kabar Hasya juga baik banget, lihat kan sekarang makin bersinar, kekehnya. Memang benar sih, sekarang Hasya bukanlah gadis panti asuhan yang memakai baju bolong sini bolong sana. Tapi ini Hasya, si anak pengusaha yang lama dicari. Penampilannya beda sekali, sekarang lebih baik dan tentu barangnya mahal. Tasnya bagus ya. Bener-bener dirawat baik kamu sama abangmu. Iya, nggak Hasya sangka juga, balasnya. Mereka asik mengobrol hingga 10 menit lamanya, Hasya jadi sampai lupa tujuannya datang ke rumah Damian. Iya, rumah pacar galaknya. Kok bisa? Ya bisa dong, kan ini Hasya Fayana, adiknya Daniel si bujang tampan nan memikat. Jadi tuh gini loh. Sebenarnya kan Hasya sama Damian gak boleh ketemu selama 1 minggu itu karena Daniel yang sedang menyelidiki orang yang dia maksud selalu di depan rumahnya. Alasan lain juga karena Abraham ingin Damian fokus dulu dengan studinya di Aussie sekaligus mengajarkan Damian untuk berjauhan dari Hasya dalam artian tidak bergantung. Kan tahu sendiri Damian akan kuliah jauh dari Hasya, jadi Abraham mengajarkannya sejak sekarang agar Damian terbiasa. Tapi bukan menjadikan pelajaran, Damian malah menjadikannya sebagai bahan frustrasi. Jadi itulah alasan kenapa Hasya di sini sekarang, karena Abraham yang menelpon sang kakak yang tidak lain adalah Daniel. Memintanya untuk mengantarkan Hasya ke rumahnya dan membujuk Damian yang sudah seperti pasien rumah sakit jiwa yang lepas. Aduh jadi lupa, keasikan ngobrol sih. Ayo teh. Ditunggu sama Tuan Besar. Hasya mengikuti langkah salah satu yang mengatakan dirinya ditunggu Abraham dan ternyata benar, pria parubaya itu tengah menunggunya. Maaf Hasya saya merepotkan kamu dan kakak kamu. Ah tidak Tuan, saya dan Mas Daniel tidak merasa direpotkan. Loh kenapa masih manggil Tuan, seharusnya kan Papa. Hasya salah tingkah sendiri, merasa dirinya masih tidak bisa memanggil Abraham dengan sebutan Papa. Harus dibiasakan Hasya, kelak kamu akan memanggil saya dengan panggilan yang sama seperti Damian. Iya tua Papa maksud saya, lirihnya menunduk malu. Abraham tersenyum, malu-malu kucing versi Hasya sangatlah menggemaskan. Gadis remaja ini seperti masih anak sekolah dasar yang buta akan sikap orang dewasa. Kamu bisa langsung ke kamar Damian, dia pasti senang melihat kamu di sini. Hasya mengerut bingung, senang?
Jadi maksudnya Damian tidak tahu kalau dia datang ke rumahnya. Sengaja tidak Papa beritahu karena Papa ingin surprise. Kamu bisakan melanjutkan sandiwara Papa? Hasya mengangguk cepat. Hasya usahakan ya, soalnya Damian galak nggak bisa diajak bercanda, lirihnya. Abraham tertawa, dia juga mengangguk setuju dengan ucapan Hasya. Ya setidaknya anak itu tidak main tangan pada wanita. Iya sih Om tidak main tangan, tapi mulutnya itu loh. Mengalahkan cabai rawit yang pedesnya nampol.